Halo, selamat datang di Meet the Cast Film Hangout, di mana gue akan ngobrol-ngobrol sama pemain-pemain film Hangout. Ceritanya kayak gimana? Film Hangout itu buat yang nggak tahu, 9 orang public figure diundang sosok misterius ke sebuah pulau, lalu mereka mati satu persatu. Mungkinkah pembunuhnya salah satu dari mereka? Ini film komedi, walaupun sinopsisnya kayaknya serem, tapi ini film lucu-lucuan. Kita ngerjainnya ketawa-ketawa mulu. Nah, karena yang main adalah diri kita sendiri, maksudnya kita memerankan diri sendiri, gue sebagai Raditya Dika, teman-teman lain memainkan diri mereka sendiri, maka gue bikin Meet the Cast ini supaya kalian bisa lebih kenal dengan sosok yang akan bermain di film itu. Makanya hari ini udah ada Om Matias Mucus. Iya. Siapa yang gak kenal Om Mucus coba? Kalau aku tuh awal pas SD kelas 4 tergila-gila sama sinetron namanya Tersanjung ya. Om Mucus main di mana sih? Intan. Intan ya. Itu yang awal yang ada stripping yang tiap hari itu. Ada Tahta, ada Intan, ada Cahaya, ada Jalur Putih. Kayaknya banyak banget deh. Oh banyak banget ya. Udah sampai mana? Tergantung setua apa lu sebenarnya. tergantung setua apa. Semakin tua semakin tahu banyak ya. Itu tapi Om Mucus awalnya memang dari sinetron atau gimana sih dari Awalnya nggak jelas, Dit. awalnya nggak jelas? Awalnya nggak jelas. Gue mau ngapain tuh nggak jelas di Jakarta itu dulu kan mau jadi penerbang gitu. Oh, Om Mau Mucus jadi justru pilot, wih keren banget. Lu cita-cita orang kampung kan kalau nggak jadi pilot jadi dokter. oh gitu. Rupanya kandas di pilot, akhirnya goyang. Kemudian gue pengen coba sesuatu yang nggak pernah gue kenal. Oke. Oke, Itu tuh pas kapan? tahun 80-an. Maksudnya pas SD atau Enggak, ketika udah di Jakarta. udah di Jakarta? Ketika gue kandas sekolah pilot itu. Oh. Kandasnya bego banget tuh. Kenapa? Kok kan Nggak bisa bahasa Inggris. Orang kampung nggak ngerti bahasa Inggris. Itu dia tuh. Udah kan sampai Jakarta gagal. Terus kemudian pengen sekolah yang nggak pernah gue tahu. Oke. Kalau dokter gue tahu lah apa teknik gue tahu Kayak ini gimana, sekolah kayak apa. Iya, ini tiba-tiba teman gue nyeletuk. Lu sekolah kesenian aja. Sekolah kesenian emang kesenian ada sekolahnya. Ada tuh di IKJ. IKJ. Dulu namanya LPKJ. Oke. Di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Oh ya? Terus? Oke. Gue datang lah ke sana pakai motor. Masih zaman pakai motor, zaman Ali Topan. Ali Topan anak Biasa, jalanan. keren. Itu zaman udah nggak tahu lagi deh. Ali Topan anak jalanan itu Anak udah kapan itu? jalanan, pokoknya top lah hit waktu itu. Sekarang kan. anak jalanan sinetron nih. Sinetron. Ya terus. Terus sampai di kampus ada 5 disiplin ilmu tuh yang dipelajarin sana. Ada musik, oh gue tahu musik. Ada yang genjreng kan, gue bilang gitu. Ngeband tapi enggak. Oh, enggak, yang salah satu disiplin yang mau dipelajarin di IKJ itu. Iya. Ada musik, oh gue tahu nih. Ada tari, oh yang begini-ginian nih tari. Oh tahu gue Pernah lihat bilang. lah, ngerti Pernah lah. lihat. Seni rupa, oh gue tahu nih yang lukis-lukis seni rupa. Sinematografi, oh ini film ini. Film, Ini film. gue tahu sinematografi. Terus paling belakang teater. Teater apaan sih? Karena gue bilang apaan sih maka gue lingkarin teater, gue ambil yang ini. Masa? Tapi kan biasa orang tuh milih jurusan yang emang dia kayaknya, wah Gue ke situ tuh gitu ya. ke situ memang dari situ dari dulu. Tapi kalau Mucus malah enggak. Enggak, gue yang gue buta banget baru gue ambil. Gue pengen tahu. Jadi motivasinya pengen tahu. Motivasinya pengen tahu. Pengen tahu. Nah karena gue pengen tahu, gue jadi serius. Semua hal gue pelajarin. Semua omongan dosen gue ikutin. Semua perintahnya gue ikutin. Jadi gue tuh nol banget. Kemudian kayak gelas putih itu diisi pelan-pelan, diisi pelan-pelan. Akhirnya setelah 2 tahun gelas putih itu penuh dengan air. Gue balikin lagi diri gue. Kayaknya gue betah nih di sini. Enjoy banget gue. Ya udah, gue terusin aja sampai selesai. Itu gara-garanya. Dan habis itu justru malah konsisten bermain di industrinya setelah lulus. Iya, setelah lulus ke konsisten di layar lebar, di industrinya, masuk ke televisi juga sampai sekarang. Jadi film, TV, gonta-ganti aja. Buat gue sih sama aja. Jadi banyak juga kali orang yang memang pengen, kalau Om Mucus kan lu pengen jadi pilot ya, pengen banget jadi dokter atau apa, ternyata gagal gitu kan.
malah nggak apa-apa justru ya. Siapa tahu ada kemungkinan lain yang kita nggak tahu bisa jadi jalan hidup gitu ya. Gue pikir nggak ada yang gagal dalam kehidupan itu kan pakai semacam kayak kita ada jembatan gitu, beberapa jembatan kecil, lompat sini segala macam, akhirnya ujungnya ke diri kita sendiri. Akhirnya akan ketemu gitu, kita tuh mau ngapain, akhirnya gue ketemu juga, gue mau ngapain dalam hidup ini sampai sekarang. Jadi menurut gue nggak ada yang gagal sih, asal lu maju terus maksudnya. Oke. Lu mentok sini ada jalan lain, mentok sini ada jalan lain, akhirnya ke sana. Gitu loh. Oh, itu menarik banget. Itu yang penting. Nah, terus buat yang belum lihat teasernya udah ada, bisa dilihat di sini nih. Ini walaupun dingin kelihatannya masih enak ini. Tapi kalorinya berapa ini? Besar loh Mas. Pada ribet amat sih lo pada, cuma makan doang. Enak tuh makan pakai ini, tau nggak lo? Nah, tapi banyak yang bilang juga di teaser itu memang ya walaupun sedikit kelihatan cair banget. Karena aku bacain komen tuh di YouTube gitu. Kok kayak acting tapi nggak acting gitu. Itu menurut Om Ucus gara-gara itu ya? Gara-gara kita tuh emang tiap di lokasi ngobrol? Iya, di belakang kamera itu kita tuh sebenarnya udah terjadi semacam proses kreatif di antara teman-teman main. Nah itu yang sadar atau tidak sadar beberapa pemain itu, teman-teman main itu, mereka tuh udah melakukan proses kreatif. Misalnya dari mana? Misalnya ada interaksi, misalnya kayak gitu kan tuh kalau nggak dari belakang kamera nggak akan muncul dengan sendirinya aksi-reaksi itu. Misalnya kayak ketemu dengan Soleh atau si Gading segala macam. Saya kan nggak jarang main sama mereka itu. Betul. Tapi ketika di hangout ini kan kelihatan kayak udah kenal lama dan kawan lama. Nah itu kita di belakang kamera itu memang gaulnya tuh memang agak intens gitu. Iya menarik sih. Jadi justru salah ya kalau misalnya kita memposisikan diri sebagai pemain terus cuman mau acting kalau kamera nyala tapi nggak bergaul gitu. Banget, itu salah banget, salah banget. Bagaimanapun juga acting itu tidak bisa lepas dari teman-teman lawan main. Kan acting itu kan bukan melukis, artinya bukan sendirian kemudian ada kanvas kita melukis kan enggak. Media kita kan semuanya, teman-teman main itu kan semuanya media kita kan. Adegan itu, nah itu kan frame-nya kalau di dalam lukisan. Kita tuh kan bagian saya warna merah, Radit warna hijau segala macam, kombinasi ini segala macam jadi sebuah lukisan yang baik. Jadi kan kontribusi kita kan sama-sama sebenarnya. Jadi nggak ada yang besar kecil segala macam. Jadi semua itu bertanggung jawab atas keutuhan cerita itu dan kebersamaan kerja itu gitu. Jadi tanggung jawabnya memang lebih besar sih. Iya. Karena kan emang kerja kolaboratif ya. Kolaboratif. Nah, ngomongin ke filmnya nih. Kalau beberapa teman-teman udah nonton teasernya kan Om Ucus nih kayaknya kebelat gaul banget gitu. Itu problem pribadi sebenarnya. Kayaknya lu pas banget melihat kok orang sebaya gue itu memang problemnya problem itu. Kalau ngomong sama Prilly kan di teasernya, kenapa sih anak gaul? Om Ucus pribadi pas kita lagi reading kita ngobrol kan, ada keresahan soal itu, soal Instagram itu apa? Katanya sama Gali sama anaknya sempat nanya juga, itu gimana sih maksudnya? Problem buat kita, buat saya dan teman-teman saya yang sebaya saya itu ini masalah. Teknologi canggih ini masalah besar buat kita. Malah menjadi menjadi hantu. Menjadi hantu. Ini trauma banget. Ketika orang ngomongin masalah ini kita sampai pengen tahu tapi malu nanya. Sementara pengen beli, tapi siapa yang mau ngajarin? Tapi kan anaknya Om Ucus pasti mau ngajarin dong. Anak sekarang kan lu tahu sendiri. Gimana? Ada pamrihnya. Ada pamrihnya. Wani Piro katanya. Waduh, ya deh. Padahal cuma ngajarin aja. Dan itu ngajarin pun nggak kayak ngajarin bener gitu. Kan sok taunya luar biasa kan anak sekarang. Mana HP-nya sini. Ini gampang, ini udah. Enggak, nama anak gue kan gal. Maksudnya biar ayah yang mencet, kamu tinggal omongin. Ya gampang tekan aja, tekan ini. Ini yang mana? Sini diambil lagi amannya di HP-nya. Ini. Kok dia lagi yang melakukan? Maksud gue tuh gue yang mencet. Nggak ngerti juga. Emang waktu itu lagi pengen tahu salah apa sih? Beberapa kali gue kan nggak punya Instagram, nggak punya pet, nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, nggak punya Facebook, nggak ada. Twitter nggak ada. Yang benar ada cuma SMS dan WhatsApp. SMS dan WhatsApp. Old school banget ya. Terus? Dulu tuh kan merasa
nggak penting. Kalau orang mau kenapa nggak ada? Kan teman-teman Om Ucus pasti ada yang punya, paling nggak Facebook, pasti ada kan yang punya Facebook? nggak semua juga. Oh nggak Nggak semua juga. Era-era gue tuh kayak ada kesombongan, ada arogansi. Aduh ini rese, ini industri ntar juga ada berubah lagi segala macam. Dan tapi akhirnya kita kan ada di lingkungan yang butuh itu. yang butuh itu, mau nggak mau kiri dan kanan kita bersentuhan dengan masalah IT gitu loh. Mau nggak mau. Nah baru kerasa, oh iya gila bener, kemana aja nih gue selama ini gitu loh. Oke, aku coba pengen nanya deh sama Om Ucus. Dari derajat kepentingannya ya, penting atau nggak penting nih ya, Om Ucus coba bilang ya. Instagram, sebuah platform untuk nge-share foto kita sehari-hari ke teman-teman. Itu penting nggak sih sebenarnya? Pribadi. Iya. Kalau 1 sampai 10 mungkin di 4 atau 5. Berarti ya. 4 atau 5. Aku makan dulu ya, foto di-share. Nggak penting ya? Enggak banget. Aduh, sarapanku hari ini gitu. Iya itu dia. Padahal nggak ada yang respon, tapi tetap aja terus menerus gitu loh ya. Aku ngopi dulu nih, terus foto kopinya. Betul, gitu. iya. Aku sering Nah banget itu gitu. awal-awal aku tuh nggak mudeng. Ini siapa yang sakit ya sebenarnya? Siapa yang sakit? Ternyata ya memang semuanya begitu. Jadi mau bilang apa coba? Kalau Twitter gimana Twitter? Twitter opini kita atau kita lagi ngapain, apa yang kita omongin dalam 140 karakter terus semua orang bisa lihat. Nggak pernah gue lakuin juga itu. Nggak penting juga. Nggak penting juga kayaknya. Oke, ini yang aku nggak pakai ini, tapi orang-orang pakai. ASFM. Om tahu ASFM itu apa? Apalagi? Oke, ASFM itu adalah sebuah media, sebuah platform di mana orang-orang bisa nanya terus kita jawab. Jadi isinya tuh tanya jawab. Oh interaktif gitu. Interaksi gitu. Penting. Kalau itu mungkin iya kali. Kalau itu, tapi gue belum nyampe ke sana. Iya, itu yang paling ABG justru isinya ABG semua di situ. Oke. Nah, tapi ya ada keinginan nggak Om buat nyobain Instagram gitu? Kan di film ada beberapa dialog soal itu. Oh iya pastinya iya. Tapi nggak segampang seperti yang dikira ya kali ya, karena buat gue tuh problem banget untuk enjoy karena HP itu buat gue sekarang itu kan cuma buat alat komunikasi toh, nggak lebih dari itu. Nah ketika gue melihat orang berlama-lama dengan HP itu agak gerah. Karena menurut gue sih kita tuh makhluk sosial, mungkin lebih interaktif kalau langsung muka ke muka, mulut ke mulut gitu loh. Jadi lebih ada kehidupan, lebih terasa kehangatan kumpul ya, guyup. Ya emosinya tuh kelihatan naik turun, lebih enak gitu. Kalau sendiri itu sebenarnya membuat kita tuh menjadi lebih egois ya, nggak tahu lingkungan segala macam. Nah takutnya nanti kita tuh menjadi orang atau makhluk yang nggak sensitif sama lingkungan kita. Empatinya kurang. Padahal kita tuh makhluk sosial gitu loh. Aku takut itu aja agak bentrok gitu loh ya. Nah pas kita ngomongin syutingnya nih, syuting di Gunung Halimun itu. Kan nggak ada internet tuh. Yep. Jadi pada ngumpul semua ya, jadi pada ngobrol ya. Kita semua Itu salah gitu. satu proses kreatif gue yang paling gue nikmatin. Oh ya? Karena masing-masing nggak ada yang pegang HP. Iya itu. Jadi enjoy banget bisa ngomong, bercanda sama Titik Kamal, Gading segala macam. Gosip. Apalagi Soleh yang nggak pernah berhenti ngomong. Iya, Nggak ada Soleh nggak titik pernah koma. berhenti ngomong. Semua hal dia ngerti dan dia bahas, tapi bener apa enggaknya kita nggak tahu. Soalnya itu Soleh. banyak omongnya. Tapi nggak jelas omongnya. Nggak jelas apa. arahnya kemana. Nah itu semua orang pas kita di Gunung Halimun nggak ada sinyal tuh semua orang bilang kayak gitu. Gila kangen banget ngobrol gitu. Karena nggak ada yang megang HP. Prilly gitu kan biasa pegang HP, Titi gitu. Jadi justru itu yang hilang kali ya dari mungkin Selama kalau ini ya. syuting Betul. atau produksi-produksi. Betul. Jadi kemarin tuh sangat menyenangkan banget proses kreatif kita di Gunung Halimun. Gue banget lihat anak-anak ABG itu yang bisa jalan-jalan pagi-pagi, moto-moto alam lingkungan segala macam. Walaupun nanti dia akan kirim kemana, tapi nggak tahu kapan gitu. Tapi dia sempat ngeliatin alam itu secara langsung gitu loh ya. Oke. Menarik sih. Nah untuk filmnya sendiri, menurut Om Ucus dari syuting, dari skripnya, gimana menurut Om Ucus sejauh apa yang kita udah bikin gitu? Ini kan sesuatu yang maksud gue itu jarang dibikin di film nasional ya. Iya, Artinya misterius tapi lucu gitu ya. Ada komedinya. Ada komedinya syarat dengan komedi, dan mungkin ini adalah salah satu tantangan kita ke depannya. Saya pikir komedi itu bukannya barang murah. Komedi itu kan di atas tragedi, secara kualitas dan pendidikannya itu dia tuh di atas tragedi.
Kalau orang udah bisa melewati tragedi, baru dia bisa masuk ke komedi. Jadi jangan dibalik. Ilmu komedi itu kalau menurut saya pribadi itu di atas, paling tinggi. Tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya, skill dan lain sebagainya, kemudian pikiran-pikiran apa yang, karena komedi itu kan dia sudah bisa mentertawakan masalah kehidupan. Dia artinya ketika dia mentertawakan kan dia di luar persoalan, dia bisa memainkan persoalan. Kalau tragedi itu kan dia di dalam persoalan, kemudian dia bermain dengan persoalan. Kalau komedi itu kan dia di atas persoalan, kemudian dia bisa memainkan persoalan itu menjadi sesuatu yang lucu. Tragedi itu maksudnya konteks ini drama gitu. Drama macam-macam lah, drama yang syarat dengan konflik dan lain sebagainya. Iya. Ya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bisa jadi sesuatu ya Om ya. Aku berharap banget bahwa ini sesuatu yang different. Malah kedua anakku yang masih ABG itu sangat excited menunggu film ini. Oh ya? Wah seru banget. Mereka seru banget. Siapa? Yang Gali atau? Yang Gali dan Kafka. Gali dan Kafka. Kafka namanya. Kafka. Wah aku suka banget Kafka. Itu dari Kafka kan? Kafka dari penulis. Penulis Kafka. Karena waktu gua kuliah, gua baca bukunya Kafka tuh sampai sekarang terobses. Sampai anak gue namanya Kafka. Oh, karena surreal gitu atau? Yoi, agak absurd itu kan, agak sakit sebenarnya. Bangun-bangun jadi kecoa. Itu gitu. dia. Gue sangat terinfluence sama karya-karyanya Kafka. Hidup gue ya. Serius, jadi seabsurd itu. Makanya kalau Soleh ngomong sama gue, dia agak nunggu-nungguin gue mau ngomong apa gitu Soleh. Ini orang nggak linear nih, agak jumping-jumping nih. Tungguin, lihat muka Soleh nunggu tuh enak banget. Itu kayak makan permen karet gitu, tarik ulur. Oke, Soleh. Apa nih ujungnya Om? Tenang. Ya udah, itu aja. Makasih Om Mucus udah datang, udah ngobrol. Teman-teman tungguin aja filmnya. Kita tadi udah ngobrol sama Om Mucus, nanti juga masih ada ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain. Tungguin aja film Hangout di bioskop-bioskop Desember 2016. Thank you Om. Oke, thank you. Seru banget. Thank you.